Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. 7 kali naik haji, saat meninggal jenazah wanita ini tak diterima bumi. Ternyata sering begini. Kematian adalah misteri dan ditentukan oleh Allah, Tuhan pencipta segala di langit dan bumi. Tidak ada yang bisa memajukan baik semenit atau mundur walau semenit, kecuali atas izin Allah. Begitu juga akhir kematian tergantung dengan amal perbuatan selagi masih hidup. Seperti kisah nyata berikut ini. Seorang wanita yang memiliki putra yang sangat menyayanginya berakhir tragis akibat perbuatannya sendiri. Berikut kisahnya yang dilansir dari Kisah Islam Penuh Hikmah. Pada suatu ketika, tersebutlah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hasan, bukan nama sebenarnya, mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Sarah juga bukan nama sebenarnya. Sang ibu tentu senang dengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu secara materi, mereka memang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Segala perlengkapan sudah disiapkan. Singkatnya, ibu dan anak ini akhirnya berangkat ke Tanah Suci. Kondisi keduanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Akhirnya mereka pun tiba di Tanah Suci dan mereka pun melakukan tawaf dengan hati dan niat ikhlas menyeru panggilan Allah dan untuk menunaikan ibadah haji. Labaik Allahumma labaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Hasan menggandeng ibunya dan berbisik, Umi uzur ila Ka'bah. Hasan menunjuk kepada bangunan 4 persegi berwarna hitam itu. Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tak beraksi, ia terdiam. Perempuan itu sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya. Hasan kembali membisiki ibunya. Ia tampak bingung melihat raut wajah ibunya. Wajah ibunya pun tampak kebingungan. Ibunya tak mengerti mengapa ia tak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa kali ia mengusap-usap matanya, tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan. Padahal tak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segalanya dengan jelas. Tapi mengapa memasuki Masjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita? Selama 7 kali haji, anak yang soleh itu bersimpuh di hadapan Allah. Ia sholat memohon ampunannya. Hati Hasan begitu sedih. Siapapun yang datang ke Baitullah pasti akan mengharapkan rahmatnya. Akan terasa hampa menjadi tamu Allah jika tanpa menyaksikan segala kebesarannya, tanpa merasakan kekuasaannya dan juga rahmatnya. Hasan tidak berkecil hati. Mungkin dengan ibadah dan taubat yang sungguh-sungguh, ibundanya akan dapat merasakan anugerahnya dengan menatap Ka'bah kelak. Anak yang soleh itu berniat akan kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Tapi ternyata nasib baik belum berpihak kepadanya. Tahun berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah, sehingga tak dapat menyaksikan bangunan yang merupakan simbol persatuan umat Islam itu. Wanita itu tidak bisa melihat Ka'bah. Hasan tidak patah arang. Ia kembali membawa ibunya ke Tanah Suci di tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Anehnya, ibunya tetap saja tak dapat melihat Ka'bah. Setiap berada di Masjidil Haram, yang tampak di matanya hanyalah gelap gulita. Begitulah keganjilan yang terjadi pada diri Sarah, ibunya. Kejadian itu pun berulang sampai 7 kali menunaikan ibadah haji. Hasan tak habis pikir, ia tak mengerti apa yang menyebabkan ibunya menjadi buta di depan Ka'bah. Padahal setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Ia bertanya-tanya,
Apakah ibunya punya kesalahan sehingga mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang telah diperbuat ibunya sehingga mendapat musibah seperti itu? Segala pertanyaan berkecamuk dalam dirinya. Akhirnya diputuskan untuk mencari seorang alim ulama yang dapat membantu permasalahannya. Beberapa saat kemudian ia mendengar ada seorang ulama yang terkenal karena kesolehannya dan kebaikannya di Abu Dhabi. Tanpa kesulitan berarti, Hasan akhirnya bisa bertemu dengan ulama yang dimaksud. Ia pun mengutarakan masalah kepada ulama yang soleh ini. Ulama itu mendengarkan dengan seksama, kemudian meminta agar ibu Hasan mau menelponnya. Anak yang berbakti ini pun pulang. Setibanya di tanah kelahirannya, ia meminta ibunya untuk menghubungi ulama di Abu Dhabi tersebut. Beruntung, sang ibu mau memenuhi permintaan anaknya. Ia pun mau menelpon ulama itu dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di tanah suci. Ulama itu kemudian meminta Sarah untuk berintrospeksi, mengingat kembali mungkin ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi padanya di masa lalu, sehingga ia tidak mendapat rahmat Allah. Sarah diminta untuk bersikap terbuka, mengatakan dengan jujur apa yang telah dilakukannya. Anda harus berterus terang kepada saya karena masalah Anda bukan masalah sepele, kata ulama itu pada Sarah. Sarah terdiam sejenak, kemudian ia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu, akan tetapi ulama itu tidak mendapat kabar dari Sarah. Pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya Sarah menelpon. "Ustadz, waktu masih muda saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit," cerita Sarah akhirnya. "Oh, bagus, pekerjaan perawat adalah pekerjaan mulia," potong ulama itu. "Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah cara saya itu halal atau haram," ungkapnya terus terang. Ulama itu terperangah. Ia tidak menyangka wanita itu akan berkata demikian. "Di sana," sambung Sarah, "saya seringkali menukar bayi karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki padahal bayi yang dilahirkannya perempuan, dengan imbalan uang saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka." Ulama tersebut amat terkejut mendengar penjelasan Sarah. Astagfirullah, betapa tega wanita itu menyakiti hati para ibu yang diberi amanah Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya, sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah Sarah tidak tahu bahwa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangat penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal nasab ini sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalam masalah mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. "Cuma itu yang saya lakukan," ucap Sarah. "Cuma itu?" tanya ulama terperangah. "Tahukah Anda bahwa perbuatan Anda itu dosa yang luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan," ucap ulama tersebut dengan nada tinggi. "Lalu apa lagi yang Anda kerjakan?" tanya ulama itu lagi sedikit kesal. "Di rumah sakit saya juga melakukan tugas memandikan orang mati." "Oh, bagus, itu juga pekerjaan mulia," kata ulama. "Ya, tapi saya memandikan orang mati karena ada kerjasama dengan tukang sihir." "Maksudnya?" tanya ulama tidak mengerti. "Setiap saya bermaksud menyesarakan orang, baik membuatnya mati atau sakit. Segala perkakas sihir itu harus sesuai dengan syaratnya, yaitu dipendam di dalam tanah. Akan tetapi saya tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan saya memasukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati." Suatu kali, pernah seorang alim meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang tenung seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Entah mengapa benda-benda itu seperti terpental, tidak mau masuk walaupun saya sudah menekannya dalam-dalam. Benda-benda itu selalu kembali keluar. Saya coba lagi, begitu seterusnya berulang-ulang. Akhirnya emosi saya memuncak.
Saya memasukkan benda itu dan saya jahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan. Mendengar penuturan Sarah yang datar dan tanpa rasa dosa, ulama itu berteriak marah. Cuma itu yang kamu lakukan? Masya Allah, saya tidak bisa bantu Anda. Saya angkat tangan. Ulama itu amat sangat terkejutnya mengetahui perbuatan Sarah. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia, apalagi ia adalah wanita, yang memiliki nurani begitu tega, begitu keji. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu. Akhirnya ulama itu berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda. Setelah beberapa lama, sekitar 7 hari kemudian, ulama itu mendengar kabar selanjutnya dari Sarah. Akhirnya ia mencari tahu dengan menghubunginya melalui telepon. Ia berharap Sarah telah bertaubat atas segala yang telah diperbuatannya. Ia berharap Allah akan mengampuni dosa Sarah sehingga rahmat Allah akan datang kepadanya. Karena tak juga memperoleh kabar, ulama itu menghubungi keluarga Hasan di Mesir. Kebetulan yang menerima telepon adalah Hasan sendiri. Ulama menanyakan kabar Sarah, ternyata kabar duka yang diterima ulama itu. Umi sudah meninggal 2 hari setelah menelpon Ustadz, ujar Hasan. Ulama itu terkejut mendengar kabar tersebut. Bagaimana ibumu meninggal, Hasan? Tanya ulama itu. Hasan akhirnya bercerita. Setelah menelpon sang ulama, 2 hari kemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah peristiwa penguburan Sarah. Ketika tanah sudah digali untuk kemudian dimasukkan jenazah atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan mengeras. Para penggali mencari lokasi lain untuk digali. Peristiwa itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat sehingga tidak seorang pun mengantar jenazah yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit. Waktu terus berlalu, para penggali kubur putus asa dan kecapean karena pekerjaan mereka tak juga usai. Siang pun berlalu, petang menjelang, bahkan sampai hampir maghrib tidak ada satupun lubang yang berhasil digali. Mereka akhirnya pasrah dan beranjak pulang. Jenazah itu akhirnya dibiarkan saja tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalau dibawa pulang rasanya tidak mungkin. Hasan terpenung di tanah perkuburan seorang diri. Dengan izin Allah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang, seperti pakaian khusus orang Mesir. Lelaki itu tidak tampak wajahnya karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke depan. Laki-laki itu mendekati Hasan kemudian berkata padanya, "Biar aku tangani jenazah ibumu, pulanglah," kata orang itu. Hasan lega mendengar bantuan orang tersebut. Ia berharap laki-laki itu akan menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur mau menggali lubang untuk kemudian menguburkan ibunya. "Aku minta supaya kau jangan menengok ke belakang sampai tiba di rumahmu," pesan lelaki itu. Hasan mengangguk, kemudian ia meninggalkan pemakaman. Belum sempat ia di luar lokasi pemakaman, terbesit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi dengan jenazah ibunya. Sedetik kemudian ia menengok ke belakang. Betapa pucat wajah Hasan melihat jenazah ibunya sudah dililit api. Kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa herannya, sedetik kemudian dari arah yang berlawanan api menerpa wajah Hasan. Hasan ketakutan, dengan langkah 1000 ia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Demikian yang diceritakan Hasan kepada ulama itu. Hasan juga mengaku bahwa separuh wajahnya yang tertampar api itu kini berbekas kehitaman karena terbakar. Ulama itu mendengarkan dengan sesama semua cerita yang diungkapkan Hasan. Ia menyarankan agar Hasan segera beribadah dengan khusyuk dan meminta ampun atas segala perbuatan
atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Akan tetapi, ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itu meyakinkan Hasan bahwa apabila anak yang soleh itu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya dengan izin Allah akan hilang. Benar saja, tak berapa lama kemudian Hasan kembali menghampiri ulama itu, bahwa lukanya yang dulu amat terasa sakit dan panas luar biasa, semakin hari bekas kehitaman hilang. Tanpa tahu apa yang telah dilakukan ibunya selama hidup, Hasan tetap mendoakan ibunya. Ia berharap apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.